Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat nol dan bilangan berpangkat bulat negatif. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat memahami konsep bilangan berpangkat nol dan bilangan berpangkat bulat negatif. Yang kedua, kalian dapat menyederhanakan operasi pada bilangan berpangkat bulat negatif. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil operasi pada bilangan berpangkat bulat negatif. Yuk, mari kita mulai belajar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas beberapa sifat pada perpangkatan. Yang pertama, ada sifat perkalian. A pangkat M dikali A pangkat N ini dapat disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Perhatikan, bilangan pokoknya harus sama ya. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 ini dapat disederhanakan menjadi 3 pangkat 2 tambah 4, yaitu sama dengan 3 pangkat 6. Sifat yang kedua yaitu sifat pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N dapat disederhanakan menjadi A pangkat M dikurang N. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 4. Sama dengan 2 pangkat negatif 1. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, dalam kurung 2A pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Nah, perhatikan, ini 2-nya dipangkatkan 2, lalu A pangkat 3-nya dipangkatkan 2 juga. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali A pangkat 3 kali 2. Atau sama dengan 4A pangkat 6. Sifat yang berikutnya, misalkan dalam kurung A kali B lalu dipangkatkan N. Nah, ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ini pangkatnya sama ya. Nah, ini dapat disederhanakan menjadi sama dengan dalam kurung 2 kali 4 lalu dipangkatkan 3 atau sama dengan 8 pangkat 3. Yang terakhir, ada sifat seperti ini. Dalam kurung A per B lalu dipangkatkan N. Nah, ini sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 4 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya sama juga sehingga dapat disederhanakan menjadi dalam kurung 4 per 2 lalu dipangkatkan 3 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sifat tadi berlaku dengan syarat A dan B atau bilangan pokoknya adalah anggota himpunan bilangan real. A serta B-nya tidak sama dengan 0. Dan M serta N atau eksponennya adalah anggota bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang konsep perpangkatan. Misalkan, bilangan berpangkat bulat positif 2 pangkat 3. Nah, ini dapat kita uraikan menjadi perkalian berulang, yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 8. Lalu bagaimana dengan bilangan berpangkat bulat negatif dan 0? Misalkan 2 pangkat negatif 3. Apakah ini dapat diuraikan menjadi perkalian berulang? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Kita mulai dengan bilangan berpangkat 0 ya. Perhatikan tabelnya. Di kolom sebelah kiri ada pembagian bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Jika kita gunakan sifat pembagian, maka ini dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 0. Sekarang, perhatikan kolom yang di sebelah kanannya. Untuk pembagian bilangan yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, ini kita gunakan konsep pembagian. 2 pangkat 3-nya kita uraikan terlebih dahulu menjadi 2 kali 2 kali 2. Lalu dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, ini menghasilkan 8 dibagi 8 atau sama dengan 1. Dua kolom ini memiliki soal yang sama, yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3.
Kolom yang kiri menghasilkan 2 pangkat 0 dan kolom yang kanan menghasilkan 1. Nah, karena berasal dari soal yang sama, dengan kata lain, 2 pangkat 0 ini adalah sama dengan 1. Nah, untuk seterusnya berlaku A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Dengan syarat A-nya atau bilangan pokoknya adalah anggota himpunan bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Sekarang kita lihat konsep bilangan berpangkat negatif. Perhatikan kembali tabel berikut ini. Di kolom sebelah kiri ada pembagian bilangan berpangkat 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Nah, kita sederhanakan menggunakan sifat ya, sifat perpangkatan. Ini menjadi sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 5. Nah, yaitu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Lalu kita lihat kolom yang di sebelah kanan. Bilangan berpangkatnya sama ya, dengan yang di sebelah kiri, yaitu 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Nah, ini kita gunakan konsep perpangkatan. 2 pangkat 2-nya diuraikan menjadi 2 kali 2, dan 2 pangkat 5-nya kita uraikan pula. Lalu kita sederhanakan pembagiannya. Nah, ini dihasilkan 1/8. 8 dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3, sehingga 1/8 ini sama dengan 1/2 pangkat 3. Kolom yang kiri dengan kanan ini memiliki persoalan yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Yang kiri menghasilkan 2 pangkat negatif 3, dan yang kanan menghasilkan 1/2 pangkat 3. Nah, dari sini kita peroleh berarti 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Perhatikan pangkatnya. Dari pangkat negatif berubah menjadi pangkat positif. Tetapi 2 pangkat negatif 3 jika ingin menjadi positif pangkatnya, nah ini harus menjadi sama dengan 1/2 pangkat 3. Seterusnya, untuk setiap bilangan berpangkat negatif, misalkan A pangkat negatif N, ini dapat kita ubah menjadi berpangkat positif, yaitu sama dengan 1/A pangkat N. Dengan syarat, A atau bilangan pokoknya adalah anggota himpunan bilangan real, lalu A-nya tidak sama dengan 0, dan N atau eksponennya adalah anggota bilangan bulat. Setelah kita mengetahui konsep bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif, untuk memahaminya lebih lanjut, mari kita lihat beberapa contoh berikut ini ya. Sederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut, lalu hitunglah hasilnya. Yang pertama ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7. Nah, ini kita sederhanakan menjadi sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 7, yaitu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Bilangan berpangkat negatif ini dapat kita ubah jadi pangkat positif, yaitu sama dengan 1/2 pangkat positif 3. Nah, ini hasilnya sama dengan 1/8. Yang kedua ada 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat negatif 3. Nah, yang dipangkatkan hanya variabel A-nya saja ya. Pertama-tama kita kalikan koefisien masing-masing, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu, variabel A-nya kita sederhanakan menjadi A pangkat 3 ditambah negatif 3. Ini menggunakan sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Nah, 3 ditambah negatif 3 itu sama dengan 0. Jadi, 10A pangkat 3 ditambah negatif 3 sama dengan 10A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 ini sama dengan 1 jika A-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga 10A pangkat 0 ini menjadi 10 dikali 1. Karena tadi ya A pangkat 0-nya adalah sama dengan 1. Nah, hasil akhirnya yaitu 10. Yang terakhir ada 1/3 dipangkatkan negatif 4. Nah, ini bilangan pokoknya berupa pecahan, yaitu 1/3 ya. Dan pangkatnya berupa bilangan bulat negatif. Bilangan berpangkat negatif ini dapat kita ubah jadi berpangkat positif. Ingat yang tadi ya, menjadi 1/1/3 pangkat 4. Nah, ini kita bisa uraikan menjadi 1/1 pangkat 4 per 3 pangkat 4 lagi. Nah, sama dengan 1 dikali 3 pangkat 4
per 1 pangkat 4 atau sama dengan 3 pangkat 4. Jika dihitung hasilnya adalah 81. Dari sini terlihat bahwa yang tadinya 1/3 pangkat negatif 4, ini pada akhirnya bisa berubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, untuk seterusnya, jika ada bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya pecahan, lalu dipangkatkan negatif, misal 1/A dipangkatkan negatif N, nah ini pangkatnya bisa diubah menjadi positif. Nah, menjadi sama dengan A pangkat N. Bilangan pokoknya dari pecahan menjadi berbentuk bilangan bulat. Lalu eksponennya dari negatif menjadi positif. Misal nih, ada 1/2 dipangkatkan negatif 4. Nah, ini kalian bisa langsung saja ubah menjadi 2 pangkat positif 4. Jika dihitung hasilnya sama dengan 16. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar ini juga masih merupakan bagian dari bilangan berpangkat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.